Pernah nggak sih lo ngerasa ada satu hari yang harusnya produktif, tapi lo malah bengong, buka HP, scroll tanpa tujuan, padahal lo tahu ada deadline yang semakin dekat. Dan makin lo mikir harusnya gue mulai, malah makin berat buat bergerak. Aneh banget ya. Kita tahu harus jalan. Kita tahu waktu nggak bakal nunggu. Kita tahu ada mimpi yang nunggu buat diwujudkan. Tapi entah kenapa, tubuh dan pikiran seperti kehilangan daya. Yang lebih gila, kadang rasa malas itu muncul justru saat kita sedang punya kesempatan besar. Saat pintu baru terbuka, saat peluang tinggal selangkah lagi. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri yang ingin kita tetap diam, tetap nyaman, tetap di tempat yang sama. Tapi, lo tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan rasa malasnya, bukan kegagalan memulai, bukan waktu yang terbuang. Yang paling menyakitkan adalah ketika lo akhirnya sadar, gue bisa banget sukses, tapi gue yang nahan diri gue sendiri. Dan di titik itu, banyak orang nyerah, tapi lo enggak. Karena video ini lo pilih untuk ditonton. Artinya lo masih punya keinginan kuat buat berubah. Hari ini, gue bakal ajak lo masuk lebih dalam. Kenapa kita malas, bagaimana cara memotong akarnya, dan gimana cara ngegas lagi, bahkan ketika mood lo ancur-ancuran. Rasa malas itu bukan tanda bahwa lo orang yang gak punya masa depan. Bukan tanda lo gagal. Bukan tanda lo gak punya disiplin. Justru sebaliknya, rasa malas itu adalah pesan tubuh yang selama ini kita abaikan. Ada beberapa akar utama. 1. Kelelahan mental yang gak disadari. Lo mungkin gak merasa capek, tapi pikiran lo sudah bekerja keras berhari-hari. Capaian mental gak selalu terlihat, tapi dampaknya keras. Motivasi jatuh, fokus hilang, malas merayap. 2. Beban pekerjaan yang terasa terlalu besar. Tugas besar bikin otak langsung bilang, "Gua gak sanggup." Itu bukan malas, itu mekanisme otak untuk menghindari stres. 3. Tidak ada urgensi atau tujuan yang jelas. Banyak orang ingin produktif, tapi nggak tahu buat apa. Akhirnya, otak nggak melihat alasan kuat untuk bergerak. 4. Perfeksionisme terselubung. Lo ingin hasil sempurna, tapi karena takut nggak sempurna, lo nggak mulai sama sekali. Perfeksionisme adalah bentuk lain dari rasa malas, tapi lebih halus dan lebih berbahaya. Banyak orang salah paham. Mereka pikir produktivitas dimulai dari motivasi besar. Padahal tidak. Produktivitas dimulai dari langkah kecil. Coba bilang ke diri lo sendiri, gue kerjain 5 menit dulu. Kenapa berhasil? Karena ketika lo mulai, otak akan melepaskan sedikit dopamin. Dan dopamin kecil itu membuat otak berpikir, ini nggak seseram itu ya. Lanjut dikit lagi deh. Teknik 5 menit itu seperti dorongan awal untuk sepeda. Awalnya berat, tapi begitu bergerak, momentumnya ngedorong lo otomatis. Bahkan seorang penulis terkenal pernah bilang, saya nggak menunggu inspirasi. Saya mulai menulis, lalu inspirasinya datang sendiri. Bukan lo yang males. Kadang cuma lingkungannya yang bikin lo kalah. Coba lihat sekitar lo. HP ada di sebelah tangan. Notifikasi nyala. Meja berantakan. Suasana terlalu nyaman, kasur terlalu dekat. Lingkungan yang salah itu kayak jebakan halus. Nggak kelihatan, tapi mempengaruhi pikiran lo secara kuat. Mau produktif? Buat aturan kecil seperti jangan kerja sambil rebahan. Letakkan HP di ruangan berbeda. Gunakan lampu yang lebih terang. Nyalakan musik fokus. Pakai timer Pomodoro 25 menit. Sederhana, tapi lo bakal ngerasain perubahan besar. Karena otak manusia bekerja berdasarkan isyarat. Kalau suasananya kerja, otak mengikuti. Kalau suasananya santai, otak ikut santai. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang. Dan kesalahan ini pelan-pelan menghabiskan energi hidup mereka. Kesalahannya adalah memaksa diri produktif di waktu yang salah. Kita sering diajari bahwa orang sukses itu bangun pagi, kerja keras, disiplin tanpa henti.
Tapi jarang ada yang ngajarin satu hal penting. Produktivitas itu bukan soal jam. Produktivitas itu soal energi. Lo bisa duduk di 8 jam di depan laptop, tapi kalau energinya kosong, hasilnya nol. Sebaliknya, lo bisa kerja cuma 1 jam, tapi di jam yang tepat, hasilnya bisa lebih besar dari kerja seharian tanpa fokus. Masalahnya, banyak orang tidak pernah benar-benar mengenal tubuh dan pikirannya sendiri. Mereka bangun pagi sambil ngantuk, memaksa ngerjain tugas berat. Lalu ketika gagal fokus, mereka menyalahkan diri sendiri. Gue emang males, gue nggak disiplin, gue nggak sekuat orang lain. Padahal, yang salah bukan orangnya, yang salah adalah waktunya. Setiap manusia punya ritme energi alami. Ada jam-jam di mana otak terasa jernih. Ada jam-jam di mana ide mengalir lancar. Dan ada jam-jam di mana tubuh hanya ingin istirahat. Kalau lo melawan ritme ini terus-menerus, rasa malas akan muncul sebagai bentuk perlawanan tubuh. Bukan karena lo lemah, tapi karena tubuh lo capek dipaksa. Sekarang, gue mau lo berhenti sejenak dan mulai mengamati diri sendiri, bukan menghakimi. Selama 2 atau 3 hari ke depan, coba perhatikan dengan jujur. Jam berapa lo bangun dan merasa paling hidup? Jam berapa otak lo paling tajam buat mikir? Jam berapa konsentrasi mulai turun? Jam berapa tubuh lo mulai minta berhenti? Jangan diubah dulu, jangan dipaksa. Cukup diamati saja. Karena dari pengamatan sederhana ini, lo bakal menemukan pola yang selama ini tersembunyi. Dan begitu lo tahu polanya, lo bisa mulai menyusun hidup dengan lebih cerdas. Tugas yang butuh mikir berat, seperti menulis, merancang, atau mengambil keputusan penting, kerjakan di jam energi puncak. Tugas yang ringan, seperti membalas pesan, merapikan file, pekerjaan rutin, kerjakan di jam energi turun. Dan ketika energi benar-benar habis, berhentilah tanpa rasa bersalah. Istirahat bukan tanda malas. Istirahat adalah bagian dari strategi jangka panjang. Ingat ini baik-baik. Tubuh yang dihormati akan bekerja sama. Tubuh yang dipaksa akan melawan. Orang-orang produktif bukan orang yang memaksa diri setiap saat. Mereka adalah orang yang paham kapan harus gas dan kapan harus mengendur. Mereka tahu kapan fokus maksimal dan kapan cukup melakukan hal kecil saja. Inilah kenapa mereka terlihat konsisten. Bukan karena mereka selalu semangat, tapi karena mereka selaras dengan dirinya sendiri. Kalau lo mulai hidup mengikuti energi lo, bukan melawannya, rasa malas akan jauh berkurang dengan sendirinya. Bukan karena lo berubah jadi orang lain, tapi karena akhirnya lo berhenti melawan diri sendiri. Dan di titik itu, produktif bukan lagi sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang terasa alami. Kalau lo perhatikan baik-baik, seringkali rasa malas itu muncul bukan karena tubuh lo lelah, tapi karena ada sesuatu yang lo bisikan ke diri sendiri. Kita semua punya suara kecil di kepala. Suara ini muncul sebelum kita mulai sesuatu, dan dia sangat menentukan apakah kita bergerak atau berhenti. Coba lo dengar baik-baik. Aduh, ini ribet banget. Gue takut salah. Nanti kalau gagal gimana? Yang lain lebih jago daripada gue. Gue mulai besok aja. Suara-suara ini kecil banget, tapi dampaknya besar. Karena suara kecil itu perlahan membentuk identitas. Kalau suara di kepala lo terus bilang lo malas, lo akan bertingkah seperti orang malas. Kalau suara itu bilang lo nggak mampu, lo akan bertindak seperti orang yang nggak mampu. Masalahnya bukan rasa malas. Masalahnya adalah cerita yang lo ulang terus ke diri sendiri. Sekarang, coba lo ubah ceritanya. Dari gue males, menjadi ini cuma 5 menit, gue bisa. Dari terlalu susah, menjadi gue coba 1 langkah kecil dulu. Dari gue takut salah, menjadi salah itu bagian dari belajar. Dari nanti aja, menjadi gue mulai sekarang biar besok lebih ringan. Perubahan kecil dalam dialog ini efeknya luar biasa. Otak manusia akan mengikuti cerita yang paling sering kita dengar. Kalau ceritanya jelek, hidup ikut jelek. Kalau ceritanya bagus, hidup ikut bergerak. Lo nggak cuma memperbaiki rasa malas, lo sedang membangun versi baru dari diri lo sendiri. Versi yang lebih berani, lebih tegas, dan lebih disiplin. Dan ingat satu hal penting,
Otak lo percaya apapun yang sering lo katakan. Jadi pilih kata-kata yang bikin lo maju, bukan kata-kata yang bikin lo berhenti. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh atau nggak berbakat. Mereka gagal karena melihat tugas besar sebagai satu blok besar yang menakutkan. Tugas itu terasa seperti gunung. Semakin dilihat, semakin bikin takut. Semakin ditunda, semakin berat. Dan akhirnya, makin malas untuk memulai. Padahal, rahasia produktivitas bukan menaklukkan gunung itu sekaligus, tapi memecah gunung itu jadi batu-batu kecil yang mudah diangkat. Misalnya, tugas lo adalah selesaikan satu proyek besar dalam seminggu. Jangan lihat proyeknya, lihat bagian-bagiannya. Hari ini bikin kerangka, besok kerjain 10%, lusa kerjain 10% lagi. 30 menit baca referensi, 20 menit revisi. Rapikan satu bagian per hari. Setiap tugas kecil selesai, otak lo dapat dopamin kemenangan kecil. Dan dopamin ini yang bikin lo semangat untuk lanjut lagi. Semangat itu bukan datang dari motivasi besar, tapi dari serangkaian kemenangan kecil yang konsisten. Kenapa ini penting? Karena manusia tidak dibangun untuk menghadapi tugas besar. Otak kita dirancang untuk progres kecil dan bertahap. Lo nggak perlu niat besar. Yang lo butuh cuma langkah kecil tapi tanpa berhenti. Coba ingat rumus ini. Tugas kecil sama dengan mudah dilakukan. Tugas mudah sama dengan sering dilakukan. Sering dilakukan sama dengan jadi kebiasaan. Kebiasaan sama dengan otomatis produktif. Disinilah perubahan nyata terjadi. Lo bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi membentuk sistem kerja baru yang membuat malas semakin tidak punya tempat. Produktivitas jangka panjang bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Dan konsistensi nggak lahir dari tekanan. Konsistensi lahir dari pengulangan yang menyenangkan. Otak kita bekerja pakai prinsip reward. Usaha, hadiah, ulangi. Kalau setelah selesai kerja, lo kasih diri lo hadiah kecil, otak akan menghubungkan kerja dengan rasa enak, bukan dengan stres. Contohnya, setelah fokus 20 menit, istirahat 3 menit. Setelah selesai satu tugas kecil, buka HP 30 detik. Setelah dapat progres, minum kopi. Setelah selesai satu bab, stretching kecil. Setelah kerja 1 jam, jalan sebentar. Kecil banget? Iya, tapi efeknya besar. Dengan hadiah kecil ini, otak lo belajar bahwa kerja itu nggak menakutkan. Produktivitas itu seru. Fokus itu bisa dinikmati. Dan lama-lama, produktif bukan lagi sesuatu yang lo paksa, tapi sesuatu yang lo lakukan secara otomatis. Inilah inti dari membangun kebiasaan, bukan mengandalkan disiplin terus-terusan, tapi menciptakan sistem yang membuat disiplin terasa ringan. Dari sini, rasa malas perlahan punya ruang yang makin sempit dalam hidup lo. Dia akan tetap muncul, tapi lo sudah punya sistem untuk mengatasinya setiap saat. Dan kalau lo punya sistem, lo nggak perlu takut mulai. Lo nggak perlu takut gagal. Lo cuma perlu konsisten melangkah. Pada akhirnya, perjalanan melawan rasa malas bukan sekadar tentang bagaimana lo bisa bekerja lebih cepat atau menyelesaikan lebih banyak tugas dalam satu hari. Perjalanan ini jauh lebih besar daripada itu. Ini adalah perjalanan untuk memahami diri lo sendiri. Diri lo yang sering kelelahan tapi tetap memaksa kuat. Diri lo yang ingin berkembang tapi kadang takut mulai. Diri lo yang pengen maju tapi seringkali ditarik mundur oleh pikiran negatif. Dan lo harus tahu satu hal penting. Rasa malas tidak membuat lo lemah. Rasa malas membuat lo manusia. Karena semua orang pernah merasakannya. Semua orang pernah kehilangan arah. Semua orang pernah bangun di pagi hari dengan pikiran yang berat. Semua orang pernah menunda sesuatu yang penting. Tapi hanya sedikit orang yang berani jujur pada dirinya sendiri dan bilang, aku ingin berubah. Aku ingin mulai melangkah lagi. Aku ingin jadi versi terbaik dari diriku. Dan lo adalah salah satu dari sedikit orang itu. Karena perubahan besar tidak dimulai dari motivasi besar. Tidak dimulai dari resolusi megah. Tidak dimulai dari janji-janji manis. Perubahan besar dimulai dari keputusan kecil.
keputusan untuk mulai, keputusan untuk bergerak sedikit demi sedikit, keputusan untuk tidak berhenti meskipun pelan, meskipun tersendat, meskipun kadang harus mulai dari nol lagi. Lo mungkin gak sadar, tapi setiap kali lo memilih untuk fokus 5 menit, setiap kali lo memilih untuk menyelesaikan satu mikrotask kecil, setiap kali lo memilih untuk bangun ketika lo ingin rebahan, lo sebenarnya sedang mengubah masa depan lo secara perlahan. Masa depan itu bukan datang sekaligus. Masa depan itu dibangun, pelan, bertahap, dan pasti. Dan lo sedang membangunnya sekarang. Ingat ini, disiplin itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sering memilih untuk mulai meski sedang tidak mau. Kalau lo bisa menang hari ini, meskipun cuma 5 menit, hari berikutnya akan lebih mudah. Dan hari setelahnya akan lebih ringan. Sampai akhirnya lo melihat ke belakang dan bilang, gila, gue ternyata bisa sejauh ini. Karena sejatinya, perubahan besar selalu terasa kecil dari dekat, tapi terasa luar biasa ketika dilihat dari jauh. Dan sebelum video ini selesai, gue ingin lo tanamkan satu kalimat sederhana ini dalam hati lo. Gue layak untuk hidup yang lebih baik, dan gue mulai membangunnya hari ini. Apapun yang menunggu lo di depan, lo punya kemampuan untuk menghadapinya. Lo punya kekuatan untuk menaklukkannya, dan lo punya pilihan untuk terus berjalan. Mulai hari ini, mulailah dari langkah kecil. Sisanya, percaya deh, hidup lo akan bergerak mengikuti langkah itu. Teruslah berjalan, teruslah tumbuh, dan jangan pernah meremehkan kekuatan start kecil yang lo pilih hari ini.